jimat ini sebenarnya adalah hasil kreasi seseorang ahli spiritual. Jadi seorang ahli spiritual tersebut sudah memahami jati dirinya, akhirnya dia bisa menciptakan sebuah bentuk energi yang dialokasikan kepada suatu bentuk objek. Jimat menjadi salah satu benda yang difavoritkan para pemburu supranatural demi mencapai berbagai tujuan, mulai dari pengasihan, peningkatan derajat, hingga kekebalan. Banyak fakta dan mitos yang berkembang terkait benda yang dipercaya memiliki power tersendiri. Bahasa jimat atau ajimat itu yang disebut, Arabnya disebut tamimah. Jadi kemasan-kemasan dari raja-raja atau ayat-ayat suci dengan yang penuh doa dirangkai menjadi satu, disebut menjadi tamimah atau ajimat. Jimat itu sendiri ya, ada yang memang jimat dihasilkan oleh alam, ada jimat yang memang dibuat oleh tangan manusia, ada juga jimat yang memang hasil tirakatan orang. Jimat bukanlah hal baru di dunia spiritual. Jimat yang digambarkan sebagai kekuatan yang dimanifestasikan dalam sebuah benda, seolah menambah daya bagi pemegang jimat. Namun, banyak orang yang lupa jika kekuatan atau energi yang terkandung dalam jimat bukanlah berasal dari bendanya. Kekuatan atau keaktifan dari jimat justru berasal dari si pemegang jimat melalui doa-doa yang diucap atau diamalkan. Benda ini tiup tanpa menggunakan kemampuan supranatural atau kemampuan spiritual. Tidak hanya jimat, tenaga dalam atau ilmu kanuragan juga sering menjadi buruan para pecinta supranatural. Ilmu kanuragan juga sudah dikenal sejak zaman dahulu. Ilmu ini sering digunakan sebagai tameng atau pelindung badan saat berperang. Meritualkan secara langsung ilmu kanuragannya itu, dia tetap ada forever selamanya dalam tubuhnya dia. Intinya gitu. Karena dia sendiri yang meminta, karena dia sendiri yang mengaplikasikan atau mengamalkannya. Ya sebenarnya untuk yang kelanggengan ilmu kanuragan ya, ilmu kanuragan yang dipakai zaman leluhur kita kan untuk waktu zaman perang ya. Jadi otomatis kita tuh butuh tameng atau perlindungan tubuh kita. Untuk menjaga itu ya sebenarnya tadi mas, selama kita sudah pernah mengamalkan dan kita menjaga perilaku kita, tidak ada kesombongan atau kebanyakan orang yang megang kanuragan itu pasti sombong mas dan cari-cari masalah. Ketika dia merasa orang di sekeliling itu kecil dan dia merasa paling hebat, dan itu tidak disarankan orang yang balik pelaku ortodok, pelaku inti atau pelaku murni. Kanuragan itu tidak seperti itu. Dia lebih soft, ilmu padi. Praktisi supranatural mengingatkan, jika kanuragan bukanlah ilmu yang bisa dinilai dengan uang. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sebuah ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan akan bisa terus aktif dengan sejumlah ritual berupa doa dan meditasi. Pada saat orang mempelajari atau suruh puasa misalkan 7 hari atau 41 hari, belum tentu ilmu itu langsung bisa didapat. Ilmu yang tidak pasti itu sangat sulit untuk kita pelajari. Makanya pada saat gagal atau kita menyelesaikan puasa yang harus dilaksanakan, belum tentu ilmu itu sudah menempel. Sedangkan ilmu itu susah didapat. Apalagi ilmu kanuragan, apapun bentuknya ilmu harus dibarengin dengan lampah dan laku. Terutama mencapai prosesnya harus melakukan sesuatu yang baik. Itulah yang disebut ilmu. Sebenarnya sedang konsentrasi fokus untuk menguangkan tenaga dalam yang selama ini dipelajari. Kebetulan ini kan siswa-siswa saya. Jadi dia mengumpulkan fokus konsentrasi tenaga dalamnya, inti maksudnya dalam tubuhnya. Ini seperti itu.
Ilmu kanuragan maupun kekuatan jimat memang diyakini nyata adanya. Namun, kekuatan yang sesungguhnya bukanlah dari benda yang digunakan. Kekuatan abadi hanyalah kekuatan doa yang disertai jiwa bersih dari setiap manusia. Kalau dia tidak pernah berdoa, tidak pernah menjalankan suatu bentuk keimanan atau ketakwaannya dia kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu bullshit. Maksudnya, jimat itu tidak akan bisa bekerja apa-apa karena itu hanya menyamati gitu loh. Sedangkan dia kalau rajin berdoa, maka otomatis aksesnya dia, nur ilahinya dia, diakses sama dirinya melalui media jimat yang tadi dia percaya. Maka dirinya juga terpelihara dari segala bentuk yang sifatnya malapetaka, mara bahaya yang ada dalam kehidupan dia keadaan nyata gitu loh. Kalau mengenai ilmu kanuragan perlu berapa lama? Ya lama, tergantung. Maka di sini harus selalu melatih. Jangan berhenti untuk berlatih. Berlatih tersebut harus dibarengin dengan doa, sikap yang bagus. Karena intinya kekuatan kanuragan nggak itu aja, nggak fisik aja. Kekuatannya adalah di doa tersebut.